Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Nah, untuk teman-teman semua, kali ini saya akan membagikan sebuah tips dan trik sederhana saja bagaimana cara saya menyederhanakan atau mengurangi resiko kerugian. Di sana kita akan kita akan mempelajari bagaimana cara mengecilkan risiko kerugian atau menghilangkan kerugian di usaha. Karena apa? Karena setiap orang yang berusaha mereka akan selalu takut dengan sebuah namanya kerugian atau dana-dana yang bocor. Nah, untuk dari pengalaman saya, bagaimana cara mengurangi risiko-risiko kerugian tersebut? Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu stok-stok barang yang kita miliki. Dari stok semuanya, dari per karton berapa, dari per piece berapa, dan dari per sasetnya berapa, dan sebagainya, dan lain-lain sebagainya. Seperti kalau beras berapa karung, kalau sampo berapa karton, berapa sasetnya. Dari kita mengetahui ataupun tidak mengetahui secara keseluruhan, kita harus tahu dulu berapa banyak jumlah-jumlahnya, apakah sedikit dan banyak. Nah, dari kita mengetahui stok-stok barang kita tersebut, kita bisa mengendalikan keuangan kita. Nah, dari barang-barang tersebut kita bisa mengendalikan keuangan kita dengan cara menyediakan stoknya atau memperbesar stoknya atau mengecilkan stoknya sesuai dengan lajunya berjalan di pasaran, atau maksudnya yang barang laku atau tidak laku. Nah, dari kita mengetahui stoknya yang pertama. Yang selanjutnya adalah selalulah kelola stok-stok tersebut dengan melihat masa expirednya atau masa berlakunya. Nah, dari semua barang ada beberapa barang yang laku atau barang yang tidak laku. Nah, untuk barang-barang yang laku itu mungkin bisa saja kita sembarangan meletakkannya, selalu menyusunnya. Nah, untuk barang-barang yang tidak laku harus selalu diperhatikan keadaan stoknya. Jangan sampai expirednya dekat, stoknya sedikit, tapi tertambah juga. Sementara stok sedikit ini belum tentu habis dalam waktu yang dekat. Nah, jadi selalu harus mengecek berapa masa-masa expired barang-barang tersebut. Nah, apakah mereka dekat? Kalau mereka dekat lagi, apakah barang ini bisa ditukar atau tidak? Nah, gitu. Kalau bisa ditukar mungkin enak-enak saja kita jualnya. Kalau tidak bisa ditukar, tentu kita harus manajemennya. Artinya apa? Di sebuah pajangan kita harus meletakkan barang-barang yang masa expirednya itu hampir dekat itu di bagian paling depan. Nah, sehingga yang di belakangnya itu masa expirednya agak lama. Ketika mereka memilih, mereka harus memilih yang bagian di depan, otomatis begitu. Nah, masa expired dekat ini bukan masalah seminggu atau 2 minggu ya, artinya sebulan, 2 bulan atau 3 bulan masa yang dekat expired. Kalau sudah seminggu atau berapa hari, kalau tidak memungkinkan jangan dipajang lagi, karena kita akan mengecewakan pelanggan. Akhirnya apa? Kita ingin menghindari kerugian, tetapi malah kita akan kehilangan pelanggan karena mereka mendapat barang-barang yang tidak bagus. Nah, dan yang selanjutnya adalah bagaimana cara meminimalisirkan tingkat kerugian atau risiko kerugian adalah dari karyawan, dari pegawai atau dari pekerja yang ada di tempat kita. Karena apa? Karena pasti ada tingkat-tingkat kecurangan yang mereka lakukan atau mereka kerjakan. Bukan hanya sebuah pencurian, tetapi mereka seperti kesalahan dalam bekerja. Ketika mereka mengangkat sesuatu, barang-barang yang cukup lumayan berat terjatuh, dan kemudian barang kita rusak. Nah, kalau untuk mereka, lalu kita kondisikan, jangan terlalu mengangkat barang-barang yang berat secara berlebihan. Cukup dengan kemampuannya saja, begitu. Nah, jadi cara merisikonya itu tadi dengan menetapkan para pekerja kita jangan membawa barang yang terlalu banyak dan terlalu berat, sehingga apa? Sehingga memungkinkan risiko barang kita atau rusak atau terjatuh itu sedikit, begitu. Nah, bagaimana cara mengurangi risiko kerugian dari tingkat kehilangan barang atau pencurian? Nah, yaitu dengan meletakkan CCTV. Begitu juga dengan pelanggan atau pembeli yang akan melakukan sebuah pencurian atau pengutil, letakkan CCTV yang titiknya menyeluruh ke kedai kita, begitu, sehingga kita dapat memantaunya di CCTV. Nah, mungkin itu saja cara saya meminimalisir tingkat kerugian yang ada di toko saya yang cukup
sesuainya di apa, di toko grosir sembako, sehingga kita bisa lebih aman dan lebih percaya diri untuk melakukan usaha atau modal. Jadi buat teman-teman ingin membuka usaha atau lain-lainnya, silahkan dipelajari tingkat-tingkat resiko kerugiannya di usaha-usaha yang akan dijalani. Mungkin itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.